Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib karena mereka tahu orang-orang Nahdliyin ini takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya. Karena apa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil saya harus hormat kepada zuriyahnya Nabi. Sampai sekarang bapak saya ini pedagang besi tua. Ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi makelar besi tua. Tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita. Karena kita diajari harus menghargai dan menghormati zuriyah Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam. Padahal yang mengajari untuk menghormati habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul takdim kepada para habaib. Tapi sebagian oknum habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam. Lalu menghina ulama-ulama NU. Menghina Gus Dur, kitab-kitabnya dan sebagainya. Karena mereka tahu salah satu kelemahan NU adalah para habaib. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah. Sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan. Melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman Al-Zawahiri, melahirkan Osama bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asyir, melahirkan Oman Abdurrahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini. Melahirkan Muhammad Seyhu, ketuanya Boko Haram. Ini yang dilahirkan oleh kita. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi. Tidak melahirkan Ibnu Khaldun berikutnya. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Kita tidak lagi melahirkan Al-Muqaddimah, Tahafud, Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, Tahafud, At-Tahafud. Kita tidak lagi melahirkan Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi. Kita tidak lagi melahirkan Irsyadul Ibad. Yang kita lahirkan hari ini. Yang kita lahirkan hari ini apa? Ma'alim fil Thoriq. Al-Wala wal Bara. Versinya Wahabi. Yang kita lahirkan hari ini Idarat At-Tawahhush. Yang kita lahirkan hari ini Jahilatul Qarnil Isrin. Yang ditulis oleh para ideolog-ideolog yang ingin membawa paksa Islam kepada kepentingan-kepentingan politik berbasis kekerasan. Ini yang kita kenal hari ini. Dan kita hari ini yang kita kenal adalah apa? Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam. Tapi kerjanya hanya menggunakan metodologi kekerasan. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik. Untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa, kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik, untuk kemudian kita bertarung, saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian Khawarij modern lahir. Menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini. Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Harus. Orang NU haruskah berpolitik? Wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tetap berada dalam tatanan sanad keilmuan.